أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Dengar suara saya, enggak usah pakai mic. Ummati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, tak pernah rasa bosan kita untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat yang masih Allah berikan kesempatan kepada kita bersama di dalam meraih cintanya. Akhwat, kita cinta sama Allah? Insya Allah. Karena bentuk mencintai Allah itu ada dua saja. Yang pertama namanya hubbillah. Yang kedua namanya hubbi fillah. Bentuk kita mencintai Allah yang pertama namanya hubbillah. Mencintai Allah. Berarti personal. Yang kedua, hubbi fillah. Mencintai karena Allah. Alhamdulillah, di komunitas Musas ini mendapatkan dua bentuk cinta langsung kepada Allah. Yang pertama, kita datang ke majelis ini bukti bahwasanya kita cinta kepada Allah. Yang kedua, kita datang ke sini dalam rangka berukhuwah, mencintai karena Allah. Kalau berbicara masalah cinta, akhwat, kita kalau cinta sama orang, pasti orang itu kita sebut-sebut terus. Betul? Ya, sebut-sebut. Siapa yang kita cintai, pasti disebut. Dan kita akan menyebut orang sering-sering itu dengan dua kemungkinan saja. Yang pertama terlalu cinta. Yang kedua terlalu, antum yang jawab ya. Kalau cerita orang dia tuh pasti sering. Dia ceritakan kebencian dia sama orang. Cinta juga kayak gitu. Nah, insya Allah majelis ini majelis yang dapat menambahkan rasa cinta kita kepada Allah. Kenapa? Karena di majelis inilah kita menyebut Allah, Allah, Allah berkali-kali dengan perasaan cinta dan takut kepada Allah. Dan majelis ini pula majelis yang kita menghinakan setan. Kenapa akhwat? Karena setan telah menghinakan kita dengan dosa-dosa dan maksiat. Maka kita hinakan setan dengan majelis zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyebut Allah di majelis zikir nih lain rasanya akhwat. Dengan ketika kita menyebut Allah di majelis arisan, majelis nongki-nongki, majelis reunian, di kedai, di warung, ada nggak antuna sebut Allah? Saya tanya, ada? Ada ya Bu Sri? Cuman auranya nggak sama.
Kalau majelis arisan masuk, ya auranya pun tak sama dengan kita pergi pengajian ini, akhwat. Masuk aja baru majelis arisan, sehat. Sehat awak tuh. Tapi tadi kita masuk dalam pintu masjid ini, Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Bismillah. Langsung berubah pura-pura soleh. Jangan marah ya. Benar kan? Kenapa? Kita sedang berada di majelis yang menyebut Allah gitu. Langsung pura-pura soleh. Dari suaranya aja, tidak ada suara asli. Nanya aja sama teman sebelah tadi, sehat Ukti? Majelis inilah membawa kita seperti ini, akhwat. Tapi kalau majelis warung, majelis nongki-nongki, ucap salam aja enggak kadang-kadang. Hai, itu kan Bu. Masya Allah. Ya, jadi akhwat, ya, mari sama-sama. Ya. Jadi kita berada di majelis ini, Masya Allah, majelis yang sering-sering menyebut Allah. Kenapa? Tidak ada cinta yang abadi. Tidak ada cinta yang hakiki. Kecuali cinta seorang hamba kepada Rabb-nya. Dan cinta Rabb kepada hambanya. Kita evaluasi dulu, muhasabah dulu. Ya, saya tanya antuna semuanya, siapa orang yang paling antuna cintai di muka bumi ini saat ini? Siapa akhwat? Nggak ada yang cinta sama suaminya ya. Hebat teman-teman Musa nih. Suami yang nggak punya suami, insya Allah segera diturunkan Allah dari Lauhul Mahfuz. Amin ya, ini majelis ilmu ya. Siapa lagi Bu? Anak, orang tua, cucu, oke lah. Keluarga ya Bu Esi. Cinta kita dengan mereka akhwat. Saking cintanya kita, apa saja kebahagiaan yang kita rasakan selalu sebut-sebut. Karena kita cinta. Bu Nia bilang sama kawan-kawan, alhamdulillah suami saya tuh suami terbaik di dunia. Iya Kak, iya pergi ngaji aja dianterin. Ya, terus uang belanja selalu banyak. Dia sabar dengan saya. Saking senangnya karena suaminya, ya akhlak suaminya cerita sama orang, semuanya sebut-sebut terus. Satu hari Bu Niani menyebut kebaikan suaminya mungkin ada 10 kali, Bu. Karena bentuk rasa cintanya kepada suaminya. Tapi saya tanya akhwat, apakah suami kita membalas cinta kita sesuai dengan rasa cinta kita kepadanya? Allahu a'lam. Itu dia Bu. Bu Nia tadi sebut suaminya 10 kali saking cintanya. Tapi suaminya cuma menyebutnya 2 kalinya. 10 banding 2. Kita mencintainya, menyebutnya 10 kali. Dia cuma nyebut kita 2 kali. Dibalas cinta kita? Dibalas. Tapi tak pernah sama persennya akhwat. Ibu cinta sama anak ibu. Cinta banget. Ya. Kita sekolahkan dia tinggi-tinggi. Apa yang dia inginkan kita belikan. Kita bangga-banggakan anak-anak kita. Apakah dia membalas cinta ibu? Belum tentu. Tengoklah sekarang di negeri ini Ummahat. Seorang anak membunuh orang tua. Itu balasan cintanya. 100% kita mencintai anak kita, 50% aja dia balas cinta kita. Alhamdulillah. Udah mantap tuh. Apa maksudnya Ustazah? Letih kita mencintai manusia ini. Cinta kita tidak dibalas 100%. Dan bahkan cinta kita bertepuk sebelah tangan. Ibu-ibu yang dicinta Allah. Pindahlah mencintai Allah. Kenapa begitu Ustazah? Karena ketika hamba Allah mencintai Allah, Allah akan membalas lebih rasa cinta kita. Ibu cintai Allah 10, Allah akan mencintai ibu 20. Kita sebut Allah di kesendirian, Allah akan menyebut kita di khalayak ramai. Kita sebut Allah di khalayak ramai hari ini, maka Allah akan menyebut kita di penduduk langit, ibu-ibu yang dicinta Allah.
Tapi kenapa kita berpaling dari cinta Allah? Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurkum. Habis itu, washkuruli wala takfurun. Allah bilang gitu kan? Washkuruni. Sebutlah aku terus. Panggillah aku. Panggillah aku, kata Allah. Niscaya aku akan menyebutmu. Yang Masya Allah lagi, Allah tak pernah pandang bulu. Siapapun hambanya yang memanggilnya, siapapun hambanya yang menyebutnya, apakah hambanya solehkah dia, berlumuran dosa dan maksiatkah dia, ketika dia memanggil Allah, ketika dia mulai mencintai Allah, maka Allah akan mencintai. Tapi kenapa kita berpaling dari cinta Allah? Karena ada beberapa takdir Allah kepada kita yang tak sesuai dengan kita inginkan. Itu ya sebabnya. Kenapa ya Allah? Kenapa begini ya Allah? Kenapa kau kasih aku suami pemarah ya Allah? Kenapa kau kasih ekonomi sedikit kepadaku ya Allah? Kenapa kau berikan aku anak yang seperti ini ya Allah? Padahal akhwat, rahmat Allah tidak sebanding dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Tak akan pernah mengalahkan rahmat nih. Ujian duanya, tapi menghapus semua rahmat Allah. Kayaknya dia aja masalah yang paling banyak. Dia lupa. Pasti banyak rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepadanya dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Betul akhwat? Cuman kita ketika diberi ujian, rahmat yang selalu kita ingat ujiannya apa rahmatnya? Tuh kan, realitasnya kan, ngaku kita kan. Ujian 2, tapi gara-gara 2 tuh ya Allah. Lupa rahmat, lupa sama Allah, kecewa sama Allah. Ya, ummati fillah rahimakumullah. Bu, cintai Allah. Kembali kepada jalan Allah. Ini hanya mengingatkan, karena kadang-kadang perlu juga kajian-kajian tasawuf. Ya, supaya bertambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Perbanyaklah terus selawat kepada Rasulullah. Semoga dengan kita memperbanyak selawat, Rasulullah akan memberikan syafaat kelak kepada kita di yaumil akhir. Sedang urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah dengan kita berselawat kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baik ummahat, supaya tidak memperpanjang mukadimah, mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita untuk datang ke majelis di yaumil ahad ini, perjuangan. Ya. Semoga majelis ini majelis yang senantiasa dapat menambahkan keimanan serta ketakwaan kita dan hijrah kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan akhwat ummahat yang hadir pada hari ini adalah orang yang merdeka. Siapa yang dikatakan orang merdeka itu? Ketika dia mampu mengalahkan, mampu melepaskan dirinya dari hawa nafsu syaitoniyah. Tadi pasti berperang dulu dengan syaitan kan? Sebelum sampai ke masjid akhir ini. Apa kata syaitan, Bu? Jujur ya, cucian gimana nih, masak belum selesai. Astagfirullah. Tapi alhamdulillah, nah, sampai di sini semoga Allah tenangkan hati kita akhwat. Ini majelis Rodotul Jannah ya, ini majelis surganya Allah. Meskipun piring kita belum tercuci, kain belum terjemur, insya Allah Allah mudahkan semua urusan-urusan kita. Amin ya rabbal. Baik ummahat, sesuai dengan flyer yang sudah kita sebarkan, insya Allah pada hari ini
kita akan mentadabburi ayat Quran di dalam surah Ali Imran ayat 120. Astagfirullah. 185. Silakan baca dulu 1 menit, 2 menit. Kita tadabbur dulu masing-masing. Kayaknya belum pernah disampaikan, tapi saya lupa juga nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Gitu bunyinya kan? Mic-nya tadi 2 ya, Mah? Satu lagi, Mah. Oke. Dari ayat ini Ana minta antuna semuanya ngomong satu orang apa yang paling berkesan dengan ayat ini. Satu orang satu aja, gak usah banyak-banyak, jangan diborong ya. Yang paling berkesan dari ayat itu apa? Satu item saja. Ali Imran. Gak ketemu ya, Mas. 145 itu ayat puasa, Mas itu. Ya, dari mana dulu? Ada mic-nya, silahkan. Jangan panjang-panjang, Bu Daimah, satu aja. Yang membuat Ibu strong dengan ayat ini. Jangan satu kata. Satu kata kayak mana? Satu kata cuman gini, tama mati. Satu kata tuh. Setiap yang hidup pasti akan mati, oke. Terus. Mengingatkan akan kematian, oke. Lanjut. Kita akan meninggalkan dunia. Kita akan meninggalkan dunia. Sebaik-baiknya nasihat adalah kematian. Sebaik-baik nasihat adalah kematian. Oke. Kasih Bunda yang kacamata dulu, biar enak. Belum? Iya, sebentar ya, Bun. Siap. Dulu disuruh tadabur bingung, sekarang udah mulai pikirannya. Ini namanya tadabur, bukan tafsir ya. Kita tadaburin ayat ini, oke? Padahal nggak boleh harus ayat ini. Boleh. Kan ayat satu ayat nih, kan banyak itemnya kan? Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Masya Allah, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Itu ngingatin diri sendiri kan? Terus. Bahwa kehidupan di dunia ini adalah untuk taat kepada Allah. Dunia, hidup di dunia ini untuk taat, beramal. Yang bernyawa pasti akan mati. Yang bernyawa pasti akan mati. Bu Yuni. Oke, bagus. Semua perbuatan di atas dunia pasti dia ada balasan nanti di akhirat. Jangan memperjuangkan mati-matian dunia. Jangan memperjuangkan mati-matian dunia. Oke, itu menggambarkan bahwasanya kita cinta dunia, ngaku. Dunia ini tidak ada yang kekal. Dunia ini tidak ada yang kekal. Mantap kawan-kawan nih bahasanya ya. Lanjut. Itu adu dengan diri sendiri tuh. Lanjut. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga memperoleh kemenangan nanti. Baik, orang yang menang, orang yang sukses itu adalah orang yang ketika sudah dimasukkan Allah dalam surga. Dunia hanya sementara. Dunia hanya sementara. Oke. Nggak apa-apa diulang-ulang, Bu. Itu ancaman untuk diri sendiri sebenarnya suruh ngomong tuh. Apapun perbuatan kita di dunia, baik atau buruk akan mendapat balasan. Masya Allah. Apa saja perbuatan kita di dunia baik, buruk akan dapat balasan. Dunia ini adalah dunia tipu-tipu. Dunia ini tipu-tipu. Mantap. Tapi kita kena tipu ya, Bu ya. Hebat. Dunia tempat beramal. Dunia tempat beramal. Hampir sama tapi kalimatnya indah kan, beda-beda. Dunia sementara agar kita lebih kuat beribadah. Ya, dunia sementara agar kita kuat ibadah. Oke. Kematian itu pasti, kalau mau masuk surga berbanyak amal yang soleh. Oke, kematian pasti. Kalau mau masuk surga amal soleh.
Ingatkan diri sendiri itu kan. Dunia adalah jembatan kita menuju akhirat. Dunia adalah jembatan kita menuju akhirat. Jembatannya. Betul. Udes? Dunia sementara akhirat selamanya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia Gak apa-apa. adalah permainan. Dunia adalah permainan. Berarti ada kalah, ada menang. Namanya main-main. Tapi kita bukan main-main dengan dunia ini. Kita cinta dengan dunia ini. Lanjut, Bon. Dunia hanya tempat persinggahan Dunia hanya tempat persinggahan untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Lanjut. Gak apa-apa, biar sama, ulang aja. Ya, tapi untuk diri sendiri gitu. Bu Linda? Untuk mengumpulkan kebaikan dan mengumpulkan pahala. Dunia untuk mengumpulkan kebaikan dan pahala. Perbanyaklah mengingat memutus kelezatan yaitu kematian. Aksiru hazabil ladzat al-maut. Betul, hadisnya tuh ya. Hidup itu dua pilihan, baik dan buruk. Baik itu surga, buruk itu neraka. Masya Allah, hidup dua pilihan. Silakan pilih. Ya benar, Bun. Lanjut. Dunia itu sementara, akhirat itu tempat kembali yang kekal. Dunia sementara, akhirat tempat kembali kekal. Oke? Setiap bernyawa pasti akan merasakan kematian. Setiap bernyawa pasti akan merasa kematian. Perbanyaklah amal ibadah selagi masih hidup dunia untuk memperoleh surga. Masya Allah, perbanyak amal ibadah di dunia supaya memperoleh surga. Bu Rika? Semua yang dilakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya. Ketika baik maka hadiahnya surga, dan ketika buruk balasannya juga ada neraka. Baik, bagus. Terus? Sangat rugi orang yang mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Masya Allah, sangat rugi ya. Sangat rugi orang yang mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Catat tuh, Mahat. Lanjut. Kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya, Bu Devi, kesenangan memperdaya. Tapi itu pula yang kita cintai kan? Lanjut. Habis? Oh, terlambat ya, Bu. Yang terlambat jangan sedih. Aman dia. Kita lanjutkan. Khalas? Yes, khalas. Umati fillah rahimakumullah, Masya Allah. Kalau kita kaji ayat ini dalam maknanya nih. Kalau bahasa kasar kita menukik ini, ada 4 item yang diingatkan oleh Allah kepada kita di dalam ayat ini. Yang pertama, semuanya sudah Antuna sebut. Hebat, teman-teman mustasli. Ya. Coba tetap kita tadabburkan. Yang pertama, Allah mengingatkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tapi mati ini rahasia Allah. Dia tak kenal sehatkah, sakitkah, mudakah, tuakah, pejabatkah, rakyat biasakah. Kita pasti akan mati. Berarti apa yang kita tanamkan ke dalam diri kita, akhwat? Kita hidup di dunia ini untuk menuju kematian. Jangan sampai kita mengatakan dunia ini selamanya buat kita. Atau ada orang bilang, nikmatilah dunia yang sekali ini. Akhirat nantilah dulu. Nikmatilah. Yang sekali ini. Membuat nanti kita sengsara selamanya. Na'udzubillah. Orang kalau dia ingat dengan ayat ini, insya Allah kurang sifat sombongnya, ya, kurang sifat angkuhnya. Ya. Maka yang pertama ini yang harus kita ingat, kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau kita kaji fase kehidupan kita, coba lihat akhwat. Pertama kita hidup di alam ruh kan? Habis di alam ruh, kita pindah ke alam rahim. Di alam rahim ini berapa lama kita hidup? Sebentar aja.
Setelah alam rahim, kemudian kita berpindah namanya alam apa? Inilah kita sekarang nih, kita berada di fase yang ketiga, alam dunia. Berapa lama kita di sini, akhwat? Wallahu a'lam bissawab. Ada yang baru 2 jam di alam dunia, diambil oleh Allah. Ada yang 10 tahun. Ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50, 60, 70, 80, dan 100. Cuman kita tak tahu berapa lama Allah memberikan kesempatan kepada kita di alam dunia ini. Rasulullah saja yang maksum minaz zunub, alam dunianya hanya 63 tahun, akhwat. Makanya saya suka bilang, kalau ada ibu-ibu yang usianya sudah di atas 63 tahun, itu bonus yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah orang tua kita mungkin masih ada usianya 69 misalnya, 75. Alhamdulillah, makanya Rasulullah bersabda, khairukum atwadukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang ketika dipanjangkan umurnya oleh Allah, bertambah ketaatannya. Oke. Taruh usia 63 tahun. Setelah alam dunia, namanya alam apa, akhwat? Alam barzah, alam kubur. Berapa tahun kita di sana? Sampai kiamat. Kalau Allah bilang, Fani, usia engkau hanya sampai 60 tahun. Sekarang usia saya masuk 41. Kemudian kiamat 200 tahun lagi. Berapa lama saya di alam barzah, akhwat? 159. Mana lama dari alam dunia? Lama di alam barzah kan? Perbandingannya. Habis alam kubur, alam apa namanya? Alam akhirat. Di situ ada yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul sirat, yaumul mahsyar. Baru ada masuk surga dan neraka. Cuman yang harus antuna tahu dan sadar, yang menentukan bahagia dan sengsaranya kita di alam barzah, alam akhirat, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul mahsyar, itu adalah amal-amal kita di dunia yang pendek ini, umat. Ini yang harus kita sadari. Jadi salah kalau orang bilang, sekali dunianya nikmatilah. Makanya ayat yang selanjutnya nanti dikunci oleh Allah. Ini yang pertama yang harus kita sadari. Lihatlah orang-orang yang kita cintai pada hari ini yang sudah mendahului kita. Kita nggak lihat mereka bahagia atau sengsaranya mereka di alam barzah. Tapi mereka mengharapkan doa dan amal dari keluarganya yang ada di dunia. Bisa jadi alam barzahnya menjadi surga baginya. Dan bisa jadi alam barzahnya menjadi neraka baginya. Na'udzubillah. Cuman Allah tak lihatkan itu kepada kita. Cuman amalan kita dan doa kita masih sampai untuk orang-orang yang kita cintai. Terbalik dengan penduduk alam barzah. Di dalam sebuah hadis, ala uqaribukum fi ahlil kubur, al-amalu ahlil waris fi dunya, kata Rasulullah. Ditransparasasikan kepada penduduk kubur apa yang sedang dilakukan oleh ahli warisnya di dunia. Memang betul hadisnya. Ruh mereka melihat kita. Bukan jasad ya, hati-hati bahasanya. Ruhnya melihat kita. Apabila yang dilakukan oleh ahli warisnya itu adalah amal soleh dan kebaikan, maka dia mengucapkan kepada Allah, ya Rabbi,
Wa hadza bi fadlik wa bi rahmatik. Ya Allah, ini adalah kemuliaan dan rahmat yang Engkau berikan kepadaku. Dilihatkan oleh Allah. Ala uqaribukum. Cuman sayangnya mereka tidak bisa mengirimkan amal buat kita. Ketika mereka lihat kita bermaksiat, dosa, dia hanya bisa bersedih melihat dari yang Allah perlihatkan kepadanya. Jadi akhwat, mari sama-sama kita kirimkan amal-amal kebaikan, terutama doa untuk orang-orang yang sudah tidak ada pada hari ini. Karena mereka tidak lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal, tidak lagi diberi kesempatan untuk bertaubat. Maka kitalah yang mengirim amalnya dari alam dunia ini. Ya, akhwat ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, ini yang pertama. Jadi modal kehidupan kita di dunia ini yang harus kita sadar semakin hari sudah semakin berkurang. Dan Allah tidak pernah menambah modal itu, ibu-ibu yang dicinta Allah. Nggak pernah ditambah. Usia kamu 60, masih 41. Berarti 19 tahun lagi. 18 tahun lagi. 17 tahun lagi. Makanya kalau kita Yaumul Milad digunakan untuk hal-hal yang tidak syar'i, malu seharusnya. Usianya berkurang, bukan bertambah. Diisi dengan joget-joget, diisi dengan maksiat kepada Allah. Berkurang, malah makin jadi. Saya mohon maaf, jangan tersinggung ya. Makanya doanya kalau orang Arab tuh kalau ada Yaumul Milad itu lu umriki fisabilillah ya binti. Semoga Allah panjangkan usiamu untuk ketaatan kepada Allah. Dalam doanya tuh. Kalau kita Indonesia apa? Sama ulang tahun ya. Semoga panjang umur. Tidak akan ada tuh doh. Tidak akan ditambah usianya oleh Allah. Yang ada itu cuma keberkahan. Yang ada dipanjangkan umurnya itu keberkahan. Nah, itu ya akhwati fillah. Ini yang pertama ya. Kita lanjut yang kedua. Apa yang kedua ayat ini? Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Apa artinya, akhwat? Dan di hari kiamat sajalah diberikan ganjaran amalmu yang sempurna. Ini maksudnya apa, akhwat? Kita kunci. Apa saja yang kita lakukan di muka bumi ini, di alam dunia ini, mau baik, mau buruk, pasti Allah akan memberikan balasan nanti sempurna semuanya di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebiji zarah kebaikan yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah. Nggak usah takut. Dan sebiji zarah keburukan pun pasti akan dipertanggungjawabkan, akhwat. Berarti apa yang harus kita tekankan untuk nomor 2 ini? Jangan pernah lupa dunia ini tempat beramal, bukan tempat ganjaran. Ganjarannya di mana? Di akhirat. Ketika ibu melakukan kebaikan diberikan ganjaran langsung di dunia, itu bonus. Tapi insya Allah tetap akan disempurnakan nanti di akhirat. Atau sebaliknya ada kawan-kawan kita yang bilang aku bermaksiat pun alhamdulillah lah. Itu dia. Kaya juga, tenang juga, nggak ada masalah. Tunggu balasan Allah di akhirat. Keburukan itu juga ada langsung diberikan oleh Allah di dunia dan di akhirat ada yang dicicil. Ada yang dikasih dunia akhirat tuh salah satunya hukukul walidain. Orang yang durhaka sama orang tua pasti Allah kasih azabnya di dunia dan akhirat. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi maksudnya apa Ustazah? Jadi kita sekarang ibu beramal aja lah. Meskipun orang tidak melihat amal kita.
Kenapa? Karena innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Walaupun dia nggak terima kasih dengan kita, Allah balas. Kayak gitu. Cuman ini berat, ngomong aja mudahnya nih. Ya. Cuman kita harus menekankan ini ke dalam diri kita. Contoh ya. Saya contohkan ini dengan bahasa sederhana. Rahmah sama, lupa Umi. Sama Rina nih tetanggaan.